Setiap ayah dan ibuku bertengkar, aku hanya bisa mendengar dan mencurahkan semua isi hatiku kepada buku diariku. Tapi siapa sangka ternyata buku diariku bisa merubah kehidupanku. Halo sobat setia cerita Amira, sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen di kolom komentar kalian dari kota mana aja nih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya, biar gak ketinggalan cerita menarik lainnya. Langsung aja yuk kita masuk ke ceritanya. Malam itu, udara terasa begitu pengap. Lampu ruang tamu masih menyala terang meski jam dinding sudah menunjuk pukul 11:15. Cahaya yang baru saja terlelap di kamarnya tersentak bangun ketika suara pintu dibanting keras menggema di seluruh rumah. Ia mengerjap, mencoba memastikan apakah itu hanya mimpi buruk atau kenyataan. Namun, detik berikutnya, suara ayahnya menggelegar, memecah keheningan. "Aku sudah bilang, jangan boros. Kenapa kamu tetap membeli itu? Hah?" Nada marah ayahnya menusuk gendang telinga. Suara ibunya menyusul, tak kalah tinggi. "Kamu pikir semua hal bisa diukur dengan uang? Aku juga butuh dihargai. Selama ini aku diam saja meski kamu jarang ada di rumah." Cahaya membeku di atas kasur. Jantungnya berdegup cepat. Ia menarik selimut hingga menutupi seluruh tubuhnya, seolah kain tipis itu bisa meredam suara-suara yang membuatnya takut. Namun, teriakan itu terus menembus, semakin jelas, semakin menusuk. Dengan tangan gemetar, ia meraih bantal dan menekankannya kuat-kuat ke telinga. "Berhenti, berhenti," bisiknya tanpa suara. Tetapi bantal itu sama sekali tak mampu menahan nada marah yang bergantian, seperti gelombang badai yang tak kunjung surut. Dari sela-sela suara mereka, Cahaya bisa mendengar bunyi benda jatuh. Mungkin gelas, atau vas bunga yang biasa ibunya letakkan di meja. Suara pecahannya membuat perut Cahaya mual. "Selama ini aku bekerja keras untuk keluarga ini, tapi kamu hanya tahu menghabiskan," seru ayahnya lagi, nada penuh penekanan. "Bekerja keras? Untuk siapa? Untuk dirimu sendiri. Bahkan saat anakmu sakit, kamu memilih pergi," balas ibunya, suaranya bergetar antara marah dan sedih. Air mata Cahaya mengalir begitu saja. Ia ingin bangun, ingin menghentikan mereka, ingin berteriak agar keduanya diam. Tapi tubuhnya terasa kaku. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang menahan semua gerakannya. Di luar kamar, langkah kaki terdengar menghentak-hentak, lalu pintu dibuka dan dibanting lagi. Suara itu seperti petir yang jatuh tepat di telinganya. Ia mengepal jemari kecilnya di balik selimut, menahan rasa takut yang membuat seluruh tubuhnya menggigil. Cahaya berusaha mengatur napas, mencoba menghitung dalam hati, berharap suara itu akan mereda. Tapi sebaliknya, suara ibunya kini terdengar lebih dekat, seolah berdiri tepat di depan kamarnya. "Kau memang tidak pernah mengerti. Tidak pernah." Ayahnya menyusul, suaranya tak kalah tinggi, "Kalau begitu, silakan saja. Lakukan sesukamu." Hening sesaat, lalu langkah kaki menjauh cepat, diikuti bunyi pintu depan dibanting lagi. Getarannya membuat figura foto keluarga di dinding kamarnya sedikit miring. Cahaya menatap foto itu dalam gelap, melihat senyum mereka bertiga yang dulu terasa hangat, kini seperti bayangan masa lalu yang tak akan kembali. Ibunya terisak di luar sana. Suara itu pelan, namun jelas di telinga Cahaya. Bukan tangisan yang lembut, tapi tangisan yang terdengar patah, seperti seseorang yang kehabisan tenaga untuk melawan. Perlahan, Cahaya keluar dari balik selimut. Kakinya menapaki lantai dingin, sedikit goyah. Ia membuka pintu kamarnya, hanya selebar telapak tangan. Dari celah itu, ia bisa melihat ibunya duduk di sofa, wajahnya ditutupi kedua tangan. Lampu ruang tamu yang terang membuat air mata di pipinya terlihat berkilau. "Ibu," suara Cahaya lirih, nyaris tak terdengar. Ibunya menoleh,
buru-buru menghapus air mata. "Kamu belum tidur? Kembalilah ke kamar, sayang." Nada suaranya berusaha tenang, tapi Cahaya tahu, getaran kecil itu tidak bisa disembunyikan. Cahaya ingin bertanya banyak hal. Kenapa ayah dan ibu bertengkar? Kenapa ayah meninggalkan rumah? Apakah mereka akan berpisah? Tapi lidahnya keluh. Ia hanya berdiri diam, menatap ibunya dengan rasa takut yang tak bisa ia jelaskan. "Ibu baik-baik saja," ucap ibunya lagi, memaksakan senyum tipis. Namun Cahaya bisa melihat mata ibunya yang sembab, dan itu jauh dari kata, baik-baik saja. Malam itu, Cahaya kembali ke kamar dengan perasaan campur aduk. Ia mencoba tidur, tapi setiap kali memejamkan mata, suara teriakan itu kembali bergema di kepalanya. Bantal yang tadi menjadi pelindung kini, hanya terasa seperti beban di dada. Di luar, angin malam bertiup kencang, menggoyang ranting pohon mangga di halaman. Sesekali terdengar bunyi gesekan cabang di jendela, membuat Cahaya terlonjak kecil. Malam itu seakan panjang tak berkesudahan. Sejak malam itu pula, rumah yang dulu terasa aman bagi Cahaya berubah. Ada bayangan yang menghantui setiap sudut, seolah dinding-dindingnya menyimpan gema dari pertengkaran itu. Setiap kali pintu dibanting atau suara keras terdengar, tubuh Cahaya akan menegang tanpa sadar. Ia tidak lagi memandang rumahnya sebagai tempat perlindungan, melainkan ruang yang bisa sewaktu-waktu meledak oleh amarah yang tak ia pahami. Waktu terus berjalan, tapi kenangan malam itu tetap melekat, seperti noda yang tak bisa dihapus. Cahaya belajar menyembunyikan rasa takutnya, menutupinya dengan senyum tipis di hadapan teman-teman dan gurunya. Namun, di dalam hati, ia tahu, sesuatu dalam dirinya telah berubah. Pertengkaran itu mungkin hanya satu malam bagi orang lain, tapi bagi Cahaya, itu adalah awal dari retakan yang membentuk siapa dirinya kelak. Lebih waspada, lebih diam, dan selalu takut kehilangan orang yang ia sayangi. Sejak malam pertengkaran pertama itu, suasana rumah tidak pernah benar-benar kembali seperti dulu. Awalnya, Cahaya berpikir badai sudah reda. Namun, perlahan, ia mulai menyadari ada sesuatu yang berbeda, terutama pada ayahnya. Dulu, ayah selalu pulang sebelum maghrib. Ia sering membawa kue pasar kesukaan Cahaya, atau sekadar membelikan es teh manis di warung ujung jalan. Mereka biasa makan malam bersama sambil bercerita tentang kegiatan hari itu. Tapi kini, kebiasaan itu menghilang, seolah hanyut terbawa arus waktu. Hari-hari berikutnya, ayah mulai jarang pulang tepat waktu. Jam dinding sering menunjukkan pukul 9, bahkan kadang lebih, baru terdengar bunyi pintu depan dibuka. Tidak ada lagi suara salam yang lantang, tidak ada lagi tawa renyah yang memenuhi ruang tamu. Hanya langkah kaki berat menuju kamar, lalu pintu yang tertutup rapat. Cahaya sering duduk di meja makan, menunggu dengan piring nasi yang mulai dingin. Ibunya beberapa kali menyuruhnya makan duluan, tapi ia selalu menggeleng. "Aku mau makan sama ayah," ucapnya pelan. Sayangnya, saat ayah tiba, ia hanya menyapa singkat atau bahkan tidak menyapa sama sekali. Suatu malam, Cahaya memberanikan diri mengetuk pintu kamar orang tuanya. "Ayah, makan dulu. Ibu sudah masak sup ayam." Suaranya hati-hati, takut mengganggu. Beberapa detik hening, lalu terdengar suara ayah dari dalam, datar dan lelah. "Ayah sudah makan di luar." "Terima kasih, ya." Jawaban itu membuat dadanya terasa sesak. Ia menunduk, menatap ujung kakinya, lalu melangkah pergi dengan langkah kecil yang pelan. Sup ayam di meja tetap utuh. Uapnya sudah lama menghilang. Wajah ayah pun berubah. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin jelas, kulitnya tampak pucat, dan rambutnya mulai berantakan seolah ia tak lagi peduli pada penampilannya. Kadang, saat keluar dari kamar di pagi hari, aroma kopi dan asap rokok melekat di bajunya. Cahaya ingat, dulu ayahnya benci rokok. "Tidak sehat," katanya, sambil menggeleng setiap kali ada teman atau saudara yang merokok di dekatnya.
Tapi kini, ayah sering berdiri di teras sendirian, menatap kosong ke jalan sambil menghisap rokok, membiarkan asapnya menghilang di udara malam. "Kenapa ayah sekarang sering merokok?" tanya Cahaya suatu pagi saat mereka bertemu di dapur. Ayah terdiam beberapa detik, lalu mengusap rambut putrinya perlahan. "Kadang orang perlu teman, walau hanya dari sebatang rokok." Jawaban itu membuat Cahaya bingung. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi tatapan ayah yang sendu membuatnya mengurungkan niat. Ibunya pun berubah. Meski berusaha bersikap seperti biasa, Cahaya tahu ibunya menyimpan kegelisahan. Setiap kali ayah pulang larut malam, ibunya hanya menghela napas panjang, lalu diam tanpa berkata apa-apa. Malam-malam di rumah menjadi lebih sunyi. Tidak ada lagi suara televisi yang menemani, tidak ada lagi obrolan ringan sebelum tidur. Yang ada hanyalah keheningan yang terasa berat, seperti kabut yang menutupi seluruh ruangan. Pernah suatu kali, Cahaya pura-pura tertidur di sofa agar bisa melihat ayah saat pulang. Pukul 10:30, pintu depan berderi terbuka. Ayah masuk pelan, menutup pintu tanpa suara. Cahaya mengintip dari celah matanya. Wajah ayah tampak lelah, matanya sayu. Ia melepas sepatu, lalu langsung menuju kamar tanpa menoleh. Cahaya menunggu, berharap ayah akan berhenti sejenak untuk membelai kepalanya seperti dulu. Tapi itu tak pernah terjadi. Hari berganti minggu. Cahaya mulai jarang melihat ayah di meja makan. Saat libur akhir pekan, ayah sering menghilang sejak pagi. Kadang ia pulang sore, kadang larut malam. Ketika ditanya, jawabannya selalu singkat, "Ada urusan." Suatu sore, Cahaya pulang sekolah lebih awal karena hujan deras. Ia mendapati ibunya duduk sendirian di dapur, memandangi secangkir teh yang uapnya sudah hilang. Matanya menerawang, seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat. "Ibu, ayah kenapa sekarang sering pulang malam?" tanya Cahaya hati-hati. Ibunya tersenyum tipis, tapi senyum itu rapuh. "Ayah sedang banyak pekerjaan, sayang. Nanti kalau sudah selesai, ayah pasti kembali seperti dulu." Namun, Cahaya merasa ada nada ragu di suara ibunya. Waktu terus berjalan, tapi perubahan ayah semakin jelas. Ia menjadi pendiam, jarang tertawa, dan selalu terlihat jauh, meski secara fisik berada di rumah. Kehadirannya seperti bayangan, ada, tapi tidak benar-benar terasa. Bagi Cahaya, ini adalah kehilangan yang aneh. Ayahnya tidak pergi meninggalkan rumah, tapi rasanya seperti ia sudah tidak berada di sana. Tidak ada lagi kehangatan di genggaman tangannya, tidak ada lagi cerita sebelum tidur, tidak ada lagi candaan yang dulu membuatnya tertawa sampai perutnya sakit. Dan setiap kali menatap ayah dari jauh, Cahaya merasa seperti melihat seseorang yang ia kenal, namun perlahan menjadi asing. Perubahan ayah yang semakin terasa seperti jarak tak terlihat ternyata diikuti oleh perubahan lain yang tak kalah menyakitkan, perubahan pada ibu. Jika dulu senyum ibu adalah cahaya hangat yang selalu menyambut Cahaya setiap pulang sekolah, kini senyum itu seperti menguap entah kemana. Wajahnya sering terlihat lelah, matanya sayu, dan bibirnya jarang sekali melengkung ke atas. Awalnya, Cahaya mencoba menganggapnya wajar. Mungkin ibunya sedang banyak pikiran atau kelelahan mengurus rumah sendirian. Namun, perlahan-lahan, ia menyadari ada yang berbeda. Ibu mulai sering mengomel, bahkan untuk hal-hal kecil yang sebelumnya tak pernah menjadi masalah. Pagi itu, Cahaya sedang duduk di meja makan sambil memotong roti. Sejak tadi ia berusaha membuka selai kacang yang tutupnya sedikit macet. Ketika ia memutar terlalu keras hingga sedikit tumpah di meja, suara ibunya terdengar tajam. "Cahaya, berantakan sekali. Apa susahnya membuka dengan hati-hati?" Cahaya terkejut, menatap ibunya dengan mata membesar. "Maaf, Bu, aku nggak sengaja." Namun, ibunya hanya menghela napas panjang, mengelap meja dengan gerakan cepat, lalu kembali ke dapur tanpa menoleh.
Kejadian seperti itu mulai sering terjadi. Kadang hanya karena sepatu sekolah Cahaya tertinggal di ruang tamu, atau karena ia lupa menutup keran rapat. Nada suara ibu selalu lebih tinggi dari biasanya, dan setiap kata yang diucapkannya terdengar seperti ujung pisau yang menusuk hati. Suatu sore, Cahaya pulang sekolah dengan wajah ceria karena mendapat nilai bagus di ujian matematika. Ia berlari ke dapur, ingin menunjukkan kertas ujiannya. "Bu, lihat, aku dapat 95, ucapnya sambil mengacungkan kertas. Ibu yang sedang mencuci piring menoleh sekilas. "Taruh dulu tasmu di tempatnya. Jangan langsung masuk dapur dengan seragam kotor begitu." Nada suaranya dingin, tidak ada sedikit pun rasa bangga atau senyum yang biasanya muncul saat mendengar kabar baik. Cahaya menunduk, menyelipkan kertas ujiannya kembali ke dalam tas. Keceriaannya lenyap seketika. Ia keluar dari dapur tanpa berkata apa-apa, lalu duduk di kamarnya sendirian. Malamnya, ia mendengar ibu mengomel lagi. Kali ini pada ayah yang baru pulang larut malam. Suaranya tidak setinggi waktu pertengkaran pertama, tapi nada tajamnya membuat udara di rumah terasa berat. "Kamu pikir aku ini apa? Pembantu yang harus selalu ada di rumah? Semua urusan anak aku yang urus, sementara kamu entah di mana." Ayah hanya menjawab singkat, "Aku lelah, jangan mulai lagi." Namun, ibu tidak berhenti. "Lelah? Kamu pikir aku tidak lelah? Bedanya, aku tidak punya pilihan untuk pergi meninggalkan semua ini." Cahaya mendengarkan dari balik pintu kamarnya, memeluk lutut erat-erat. Suara mereka seperti duri yang menusuk pelan tapi dalam. Ia tidak mengerti semua masalah orang dewasa itu, tapi ia bisa merasakan satu hal, rumah ini bukan lagi tempat yang aman. Hari-hari berikutnya, ibu menjadi lebih pendiam di pagi hari namun cepat tersulut emosi di sore atau malam. Seolah sepanjang hari ia menyimpan beban yang tak bisa ditanggung, lalu meledak karena hal sepele. Cahaya mulai belajar bergerak dengan hati-hati di rumah. Ia memastikan tidak meninggalkan piring kotor, tidak menyalakan televisi terlalu keras, bahkan tidak terlalu lama di kamar mandi. Semua itu dilakukan agar ibunya tidak punya alasan untuk marah. Namun, meski ia sudah berusaha sebaik mungkin, tetap saja ada hari di mana ibu memarahinya. Pernah suatu malam, Cahaya lupa menyetrika rok seragam untuk besok. Saat ibunya tahu, suaranya meninggi. "Kamu ini bagaimana sih? Sudah besar tapi masih saja lalai. Masa aku harus ingatkan terus?" Air mata Cahaya langsung menggenang. Ia ingin menjelaskan bahwa tadi ia sibuk mengerjakan PR, tapi ia tahu itu tidak akan mengubah suasana. Jadi ia hanya diam, menerima setiap kata yang keluar dari mulut ibunya. Perubahan ibu bukan hanya soal amarahnya yang mudah meledak, tapi juga hilangnya sentuhan hangat yang dulu selalu ada. Dulu, setiap malam, ibu akan mengecup keningnya sebelum tidur. Kini, kebiasaan itu hilang begitu saja. Tidak ada lagi pelukan spontan saat Cahaya sedih, tidak ada lagi tawarnya saat mereka menonton acara televisi bersama. Cahaya mulai rindu pada sosok ibu yang dulu. Ia merindukan tatapan penuh kasih, suara lembut saat memanggil namanya, dan senyum yang bisa membuat semua masalah terasa ringan. Tapi yang ada sekarang hanyalah wajah lelah, mata yang jarang menatapnya, dan bibir yang lebih sering mengeluarkan keluhan daripada kata sayang. Suatu malam, saat hujan deras, Cahaya memberanikan diri mengetuk pintu kamar ibunya. "Bu, boleh aku tidur sama ibu malam ini?" tanyanya pelan. Dari dalam, terdengar suara letih, "Cahaya, ibu lagi capek. Tidurlah di kamarmu." Jawaban itu membuat hatinya semakin terasa kosong. Ia berjalan kembali ke kamarnya sambil menahan tangis, mendengarkan suara hujan yang mengiringi rasa sepi di dadanya. Perubahan ibu membuat Cahaya merasa sendirian, meski tinggal di rumah yang sama. Ayahnya jarang ada, ibunya terasa jauh, dan ia hanya punya dirinya sendiri untuk menenangkan hati. Malam-malamnya kini diisi dengan pikiran,
Apakah semua keluarga seperti ini? Apakah orang tua selalu berubah seiring waktu? Ia tidak tahu jawabannya. Tapi yang ia tahu, rumah ini tidak lagi seperti dulu. Senyum ibu sudah hilang, dan entah kapan akan kembali. Sekolah dulu adalah tempat Cahaya melarikan diri. Di sana, ia bisa tertawa lepas bersama teman-temannya, bermain di halaman, atau sekadar bercanda di kantin. Namun, sejak rumahnya dipenuhi pertengkaran dan perubahan sikap orang tuanya, cahaya di matanya perlahan meredup. Pagi itu, Cahaya duduk di bangku paling belakang, tatapannya kosong mengarah ke papan tulis. Guru sedang menjelaskan rumus matematika, tapi semua kata yang keluar terdengar jauh, seperti suara yang teredam air. Tangannya memegang pensil, namun ujungnya hanya menggambar coretan acak di buku catatan. Cahaya, coba kerjakan soal nomor 3 di papan. Suara Pak Andi, guru matematika, membuyarkan lamunannya. Cahaya terkejut. Ia berdiri perlahan, melangkah ke depan sambil membawa spidol. Saat berdiri di depan papan, ia menatap angka-angka itu, dan otaknya benar-benar kosong. Rumus yang dulu mudah diingat kini seolah menguap begitu saja. "Ayo, kita tunggu," kata Pak Andi, mencoba memberi waktu. Tapi setelah 1 menit, Cahaya masih diam. Beberapa teman mulai berbisik-bisik di belakang. Aku lupa, Pak," ucapnya pelan. Pak Andi menghela napas, mengambil spidol dari tangannya. "Baik, duduklah. Tapi ingat, kamu harus belajar lagi di rumah. Nilaimu akhir-akhir ini menurun." Kalimat itu terasa seperti beban tambahan di pundaknya. Di bangku, Cahaya menunduk, mencoba mengabaikan tatapan teman-temannya. Dulu, ia sering menjadi salah satu yang mendapat nilai terbaik di kelas. Sekarang, bahkan soal sederhana terasa sulit baginya. Jam istirahat, Cahaya berjalan menuju kantin, berharap bisa duduk bersama teman-temannya. Namun, saat ia mendekat, percakapan mereka berhenti sejenak. Rina, yang biasanya menyapanya, hanya melirik sekilas lalu kembali berbicara dengan yang lain. Cahaya duduk di ujung meja, mencoba tersenyum, tapi tak ada yang benar-benar memperhatikannya. Kita bahas yang kemarin, yuk." Suara Dina terdengar antusias, lalu ia melirik Cahaya. Tapi kayaknya Cahaya nggak tahu deh, dia kan jarang gabung sekarang. Ucapan itu membuat Cahaya merasa seperti orang asing di lingkaran yang dulu akrab. Ia memutuskan untuk bangkit dan membawa makanannya ke bangku di pojok halaman. Di sana, ia makan sendirian, sambil menatap anak-anak lain yang tertawa riang. Kepalanya penuh dengan pikiran yang tak bisa ia bagi kepada siapapun. Bagaimana mungkin ia menceritakan bahwa setiap malam ia harus menahan napas mendengar orang tuanya bertengkar, atau bahwa ayahnya jarang pulang dan ibunya berubah menjadi orang yang selalu marah? Hari demi hari, jaraknya dengan teman-teman semakin melebar. Ia mulai jarang berbicara, bahkan ketika ditanya, jawabannya singkat. "Iya." Enggak tahu." Teman-temannya pun perlahan berhenti mengajaknya bermain atau belajar bersama. Suatu siang, Bu Sinta, guru wali kelasnya, memanggil Cahaya ke ruang guru. Di dalam, aroma kopi dan tumpukan buku memenuhi ruangan. Bu Sinta menatapnya dengan wajah serius. "Cahaya, Ibu perhatikan akhir-akhir ini kamu sering melamun di kelas. Nilaimu juga turun. Ada masalah di rumah?" Pertanyaan itu membuat tenggorokannya tercekat. Ia ingin sekali bercerita, ingin menumpahkan semua yang selama ini ia pendam. Tapi bibirnya justru terkatup rapat. Ia takut masalah keluarganya akan menyebar, takut membuat ibunya semakin marah, atau ayahnya semakin jauh. "Tidak, Bu. Saya cuma kurang belajar," jawabnya akhirnya. Bu Sinta menghela napas pelan. "Kalau begitu, Ibu harap kamu mulai membagi waktu dengan baik. Jangan biarkan masalah mengganggu sekolahmu. Kamu anak pintar, Cahaya."
Sayang kalau nilaimu terus menurun. Cahaya hanya mengangguk, meski hatinya tahu masalahnya jauh lebih dalam dari sekadar malas belajar. Sepulang sekolah, ia berjalan pelan melewati trotoar. Tasnya terasa lebih berat dari biasanya. Hujan gerimis mulai turun, dan ia tidak berusaha berlari. Air hujan yang membasahi wajahnya terasa seperti cara yang aman untuk menyembunyikan air mata. Di rumah, ibu sedang menyapu lantai. Kok pulang basah-basahan? Bikin kotor lantai saja. Suara ibu langsung terdengar kesal. Cahaya ingin menjelaskan bahwa hujan turun mendadak, tapi ia urungkan. Ia hanya masuk ke kamar, mengganti baju, lalu duduk di pojok tempat tidur. Buku-buku pelajaran tergeletak di meja, menunggu untuk dibuka. Tapi pikirannya terlalu penat. Ia hanya menatap kosong keluar jendela, melihat tetes air yang menetes perlahan di kaca. Hari-hari berikutnya, ia semakin jarang berbicara di kelas. Guru-gurunya mulai memperhatikan, tapi tak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi. Teman-temannya kini hanya menyapanya sekilas, lalu berlalu. Dunia Cahaya terasa semakin sunyi, bahkan di tengah keramaian sekolah. Dan di tengah kesunyian itu, Cahaya mulai merasa dirinya menghilang sedikit demi sedikit, bukan dari dunia, tapi dari hati orang-orang di sekitarnya. Malam itu, udara di rumah terasa tegang bahkan sebelum suara apapun terdengar. Cahaya sedang duduk di meja belajarnya, mencoba menyalin catatan pelajaran. Namun, hatinya gelisah. Sejak sore, ayah dan ibu sama-sama pulang dengan wajah masam. Tak ada sapaan, tak ada obrolan singkat seperti biasanya. Yang ada hanya bunyi langkah kaki yang berat dan pintu-pintu yang dibuka dengan keras. Jam menunjukkan pukul 8 lewat sedikit ketika suara dari dapur mulai terdengar. Awalnya hanya gumaman yang samar, seperti dua orang berbicara dengan nada rendah. Cahaya mencoba mengabaikannya. Ia menunduk, menulis lagi di bukunya. Tapi kemudian, nada suara itu mulai meninggi, seperti ombak yang perlahan berubah menjadi badai. "Kamu pikir aku ini kuat terus-terusan seperti ini?" Suara ibu terdengar jelas, syarat amarah yang menahan tangis. "Aku bekerja dari pagi sampai malam. Apa itu belum cukup?" balas ayah dengan nada keras. Cahaya membeku. Tangannya berhenti menulis. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar dekat sekali di telinganya. Tiba-tiba, suara keras memecah udara, perang. Bunyi piring pecah menghantam lantai dapur. Serpihan porselen berhamburan, suaranya tajam dan memantul di dinding. Cahaya meloncat dari kursi. Jantungnya berdetak begitu cepat, seolah akan meledak. Tanpa berpikir panjang, ia berlari keluar kamar dan berhenti di lorong yang mengarah ke dapur. Dari sana, ia bisa melihat ibunya berdiri dengan napas memburu, kedua tangannya mengepal. Di dekat kakinya, pecahan piring berserakan. Ayah berdiri beberapa langkah di depannya, wajahnya merah menahan emosi. "Kamu selalu bilang kerja untuk keluarga, tapi apa gunanya kalau kamu gak pernah ada?" Suara ibu pecah, matanya berkilat marah. Ayah membalas dengan nada tak kalah tinggi. "Aku gak mau dengar lagi. Semua yang kulakukan ini untuk kalian." Suara mereka bergantian memenuhi rumah, saling menekan, saling menyakitkan. Cahaya berdiri terpaku, dadanya sesak. Pandangannya berpindah dari pecahan piring di lantai ke wajah kedua orang tuanya yang kini seperti orang asing. Air matanya mulai jatuh tanpa ia sadari. Tubuhnya gemetar. Ia merasa seperti sedang berada di tengah medan perang yang tak pernah ia pilih untuk masuki. "Ibu, ayah," suaranya nyaris tak terdengar, tapi tenggelam oleh teriakan berikutnya. Saat suara mereka semakin keras, Cahaya membalikkan badan dan berlari kembali ke kamarnya. Ia menutup pintu, memutar kunci, lalu merosot di belakangnya. Tangannya menutup telinga, mencoba menghalangi suara-suara itu. Tapi teriakan masih menembus, memantul di dinding kamarnya. Ia merangkak ke tempat tidur, menarik selimut hingga menutupi kepala.
Air matanya terus mengalir, membasahi bantal. Napasnya terengah-engah seperti habis berlari jauh. Di luar, ia mendengar suara benda lain jatuh, entah gelas atau sendok yang terpental. Setiap dentingan membuat tubuhnya semakin menegang. Di dalam kegelapan selimut, cahaya membayangkan rumahnya retak seperti kaca yang terkena pukulan keras. Retak-retak itu menyebar, membelah semua kenangan indah yang pernah ia miliki. Tangisnya tak bersuara, hanya sesekali terisak pelan. Ia tak ingin ada yang mendengar, meski tahu tak ada yang akan mengetuk pintu untuk menenangkannya malam itu. Lama kemudian, suara di dapur mulai mereda. Tak ada lagi teriakan, hanya keheningan yang dingin. Tapi keheningan itu bukan ketenangan. Itu adalah jeda yang mencekam, seperti badai yang berhenti sementara sebelum menghantam lagi. Cahaya memeluk bantalnya erat-erat, matanya bengkak karena menangis. Ia merasa lelah, bukan hanya fisik, tapi lelah di dalam hati. Seolah semua tenaga untuk berharap sudah terkuras. Malam itu, ia tertidur dalam keadaan masih mengenakan seragam sekolah, dengan lampu kamar yang tetap menyala. Di luar, serpihan piring di lantai dapur mungkin sudah dibersihkan, tapi bagi Cahaya, suara pecahnya akan selalu terpatri di kepalanya. Suara yang menandai bahwa rumahnya sudah tidak lagi sama. Malam itu, udara terasa pengap di kamar Cahaya. Jendela sudah terbuka, namun angin enggan singgah. Lampu belajar di sudut meja menyala redup, menciptakan bayangan yang bergerak pelan di dinding. Ia duduk bersandar di tepi ranjang, memeluk lutut, matanya kosong menatap lantai. Rumah sudah sunyi, tapi sisa denting piring yang pecah kemarin masih bergaung di kepalanya, bercampur dengan gema suara teriakan yang terus mengganggu pikirannya. Sejak pertengkaran itu, Cahaya semakin merasa asing di rumahnya sendiri. Ia tidak lagi berani bercerita pada ibu, takut suaranya hanya akan disambut dengan omelan. Ayah? Ia bahkan jarang melihat wajahnya. Bahkan saat ayah pulang, langkahnya selalu langsung menuju kamar tanpa menoleh, seolah ada tembok tak kasat mata yang memisahkan mereka. Malam itu, Cahaya merasa dadanya sesak. Ia ingin bicara, ingin bercerita, tapi tidak ada siapapun yang siap mendengarkan. Ia mencoba menahan air mata, namun rasanya seperti menahan hujan di langit mendung. Mustahil. Setetes demi setetes jatuh membasahi punggung tangannya. Kalau aku ngomong, pasti cuma bikin tambah marah. Gumamnya lirih, nyaris tak terdengar. Tatapannya beralih ke meja belajarnya. Di sana, ada buku tulis kosong yang seharusnya digunakan untuk latihan matematika. Sampulnya biru polos, tanpa coretan apapun. Cahaya bangkit pelan, mengambil buku itu, lalu duduk kembali di ujung ranjang. Ia memegang pulpen, tapi ragu menulis. Tangannya gemetar, pikirannya penuh, tapi kata-kata di kepalanya terasa kusut. Setelah menghela napas panjang, ia mulai menorehkan tulisan di halaman pertama. Hari ini, aku capek. Rasanya semua orang di rumah nggak mau lihat aku. Ayah pulang tapi nggak nyapa. Ibu marah-marah terus. Aku sendirian, dan gak tahu harus cerita ke siapa. Pulpen itu bergerak lambat, tapi setiap kata yang mengalir seakan mengangkat beban dari dadanya. Ia menulis tentang hari-harinya, tentang bagaimana di sekolah ia merasa asing karena teman-teman mulai menjauh. Ia menulis tentang suara piring pecah yang membuatnya takut untuk masuk dapur malam-malam. Ia menulis tentang rasa rindunya pada keluarga yang dulu, ayah yang selalu mengajaknya makan malam bersama, ibu yang dulu sering tersenyum dan mengelus rambutnya. Sesekali, air matanya menetes di atas kertas, membuat tinta menyebar. Tapi Cahaya tidak peduli. Baginya, buku itu bukan sekadar lembaran kosong, melainkan satu-satunya tempat di mana ia bisa berkata jujur tanpa takut dimarahi atau dihakimi. Saat menulis, ia seperti berbicara pada teman yang sabar mendengarkan, yang tidak memotong kalimatnya, tidak mengkritik, hanya menerima. Halaman demi halaman terisi dengan cerita yang tak pernah ia ucapkan pada siapapun.
Hingga tanpa sadar, jam di dinding sudah menunjukkan pukul 11 malam. Cahaya memandang bukunya, lalu memeluknya erat, seolah di hari itu adalah selimut yang bisa menenangkan rasa dingin di hatinya. "Mulai sekarang, kamu teman aku, ya?" bisiknya pada buku itu. Sejak malam itu, menulis diari menjadi kebiasaan yang tak pernah ia lewatkan. Setiap hari, setelah semua orang tertidur, ia akan duduk di meja belajarnya, menyalakan lampu kecil, lalu menuliskan apapun yang memenuhi pikirannya. Kadang tentang kejadian kecil di sekolah, kadang tentang rasa takut yang muncul saat mendengar langkah kaki ayah di lorong rumah, kadang tentang kerinduan pada masa lalu yang terasa semakin jauh. Menulis membuat Cahaya merasa sedikit lebih ringan. Ia tidak lagi harus memendam segalanya sendiri. Meskipun buku itu tak pernah bisa menjawab, keberadaannya membuat Cahaya merasa tidak sepenuhnya sendirian. Namun, di balik rasa lega itu, ada ketakutan lain yang mengintai, ketakutan jika suatu hari ada yang menemukan diarinya. Karena di dalamnya, tertulis semua yang ia sembunyikan dari keluarganya. Semua luka yang tak pernah ia tunjukkan. Semua rasa sakit yang ia simpan rapat-rapat. Maka, setiap selesai menulis, Cahaya akan menyelipkan buku itu di bawah tumpukan sweater tebal di lemari, memastikan tidak ada yang mudah menemukannya. Ia seperti menyembunyikan bagian terdalam dari hatinya, mengunci rapat rahasia yang bahkan tidak berani ia bisikkan pada dirinya sendiri. Waktu berjalan, dan lembar demi lembar terisi. Tulisan Cahaya semakin panjang, semakin detail. Kadang ia menggambar di tepi halaman, garis-garis acak saat ia marah, atau bunga kecil saat ia berusaha menghibur dirinya sendiri. Diari itu menjadi saksi bisu perubahan dirinya. Dari seorang anak yang dulu riang dan penuh cerita, menjadi sosok yang pendiam namun penuh isi di kepalanya. Suatu malam, setelah menulis panjang tentang mimpinya bisa kabur dari rumah suatu hari nanti, Cahaya menutup bukunya dengan perasaan aneh. Ada bagian dari dirinya yang takut, tapi juga ada bagian kecil yang merasa kuat. Karena setidaknya ia punya sesuatu yang tak bisa diambil siapapun. Di luar kamar, suara televisi menyala pelan, mungkin ibunya belum tidur. Ayah entah di mana, mungkin masih di luar atau sudah mengunci diri di kamar. Cahaya menatap pintu kamarnya yang tertutup rapat, lalu kembali menatap buku di tangannya. "Selama aku punya kamu, aku masih bisa bertahan," ucapnya pelan, sebelum mematikan lampu dan membaringkan tubuhnya di ranjang. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Cahaya bisa tidur tanpa mimpi buruk. Karena ia tahu, meski dunianya di luar kacau, ia selalu punya ruang kecil yang aman. Halaman kosong yang siap mendengar semua ceritanya. Malam itu, Cahaya terbangun karena udara dingin yang menusuk dari jendela yang lupa ia tutup. Saat hendak meraih selimutnya kembali, matanya menangkap sesuatu yang aneh. Dari celah pintu kamar yang terbuka sedikit, ia melihat ayah sedang membaringkan tubuhnya di sofa ruang tamu. Lampu redup menyinari wajah ayah yang tampak letih, matanya kosong menatap langit-langit. Selimut tipis menutupi sebagian tubuhnya, namun kaki ayah yang panjang membuat ujungnya terjulur keluar. Sesekali ia menghela napas berat, seolah beban di dadanya terlalu besar untuk dibendung. Cahaya menatap pemandangan itu tanpa suara, jantungnya berdegup tak menentu. Ini bukan pertama kalinya ia melihat ayah tidur di sofa, tapi malam ini terasa berbeda. Tak ada suara ibu dari kamar, tak ada langkah kaki menuju dapur untuk membuatkan teh hangat seperti biasanya. Rumah terasa sunyi, namun bukan sunyi yang damai, melainkan seperti sunyi yang memisahkan satu sama lain. Bahkan dari kejauhan, Cahaya bisa merasakan jarak dingin di antara kedua orang tuanya. Ingatan melayang pada masa lalu, ketika ayah selalu pulang tepat waktu, mengetuk pintu kamarnya sambil membawa roti manis kesukaannya, lalu duduk di ruang keluarga bersama ibu sambil tertawa menonton acara televisi. Kini semua itu menghilang tanpa jejak. Cahaya ingin sekali melangkah mendekat, menyelimuti ayahnya, atau sekadar bertanya kenapa ia tidak tidur di kamar. Namun langkahnya tertahan oleh rasa takut,
takut jika pertanyaannya justru membuka luka yang lebih besar. Ia kembali membaringkan diri, memeluk bantal dengan erat. Di dalam gelap, matanya basah oleh air mata yang tak mampu ia tahan. Pikirannya berputar, mencari alasan mengapa rumah yang dulu hangat kini terasa seperti tempat asing. Ia mendengar suara gesekan kain dari sofa, tanda ayah membalikkan badan, namun tetap tak ada kata yang keluar. Hanya detak jam dinding yang terdengar, menghitung setiap detik yang membuat jarak antara ayah dan ibu semakin lebar. Cahaya sadar, ini bukan sekadar kebetulan atau masalah kecil. Ini adalah tanda yang jelas bahwa hubungan mereka sedang berada di tepi jurang. Dan ia, meski masih muda, mulai mengerti bahwa ada hal-hal yang tak bisa diperbaiki hanya dengan kata maaf atau pelukan. Malam itu, ia memejamkan mata, tapi hatinya tetap terjaga. Menyimpan bayangan ayah di sofa sebagai gambaran bahwa kebahagiaan keluarganya perlahan retak, dan ia tak berdaya menghentikannya. Sore itu, langit tampak muram. Awan abu-abu menggantung rendah seolah hendak menumpahkan hujan, dan udara di dalam rumah terasa lembab serta berat. Cahaya baru pulang dari sekolah, seragamnya agak kusut, dan langkahnya terasa lelah. Ia menaruh tasnya di kursi ruang tamu, lalu melangkah pelan menuju dapur, karena ingin mengambil segelas air. Suasana rumah begitu sunyi, hanya terdengar suara jarum jam di dinding yang berdetak lambat, menambah rasa sepi yang mencekam. Ketika melewati lorong menuju dapur, telinganya menangkap suara lirih dari ruang kerja kecil yang berada di samping ruang makan. Cahaya berhenti sejenak, mencoba memastikan. Suara itu terdengar seperti bisikan bercampur isakan yang tertahan. Rasa penasaran dan cemas mulai merayap di dadanya. Langkahnya ia perlambat, berusaha mengintip dari celah pintu yang terbuka sedikit. Di dalam ruangan, ia melihat ibunya duduk membungkuk di kursi, memegang ponsel dengan kedua tangan yang bergetar. Wajah ibu pucat, matanya sembab, dan suaranya terdengar parau saat berkata pelan, Aku nggak tahu harus gimana lagi. Semua ini terlalu berat." Kalimat itu terputus oleh isakan. Cahaya merasakan sesuatu seperti batu besar menghantam dadanya. Ia belum pernah melihat ibunya dalam keadaan selemah itu. Selama ini, ibunya selalu berusaha tampil tegar. Meski sering mengomel atau marah, ia tetap terlihat kuat di depan keluarga. Tapi sore itu, semua kekuatan itu runtuh, menyisakan sosok perempuan yang tampak rapuh dan tersudut. Ia tidak bisa mendengar jelas siapa lawan bicara ibunya di telepon, tetapi suara di seberang terdengar menenangkan, seperti mencoba memberikan semangat. Namun, dari tatapan mata ibunya yang kosong, Cahaya tahu bahwa apapun yang dibicarakan saat ini adalah sesuatu yang sangat serius. Mungkin rahasia yang tidak boleh ada orang lain tahu. Tiba-tiba, ibu mengangkat kepalanya sedikit, dan pandangannya bertemu dengan Cahaya yang berdiri di ambang pintu. Dalam sepersekian detik, wajah ibu berubah panik. Ia buru-buru membalikkan badan, menyeka air matanya dengan punggung tangan, lalu memalingkan wajah seolah ingin menutupi kesedihan yang tadi terpampang jelas. "Cahaya, sejak kapan kamu di situ?" Suaranya terdengar terburu-buru, mencoba terdengar biasa. Cahaya menelan ludah. "Barusan, Bu, aku cuma mau ambil air," jawabnya pelan, hampir berbisik. Ia ingin bertanya apa yang sebenarnya terjadi, tetapi bibirnya terasa berat. Ada perasaan takut kalau pertanyaannya akan membuat ibunya marah atau semakin sedih. Ibu tersenyum kaku, senyum yang tidak pernah Cahaya sukai karena terasa dipaksakan. "Ibu nggak apa-apa. Tadi cuma, ngobrol sama teman lama," ujarnya sambil menaruh ponsel di meja. Tapi tangan ibu masih sedikit gemetar, dan matanya, meski sudah diseka, masih memerah. Cahaya berdiri terpaku. Ia bisa merasakan ketidakjujuran dari nada suara itu. Ia tahu ibunya sedang menyembunyikan sesuatu yang cukup besar sampai membuatnya menangis di sore hari ketika rumah sepi. Namun, Cahaya juga tahu ibunya bukan tipe orang yang mudah bercerita tentang masalah pribadinya, bahkan pada anaknya sendiri.
Tanpa mengatakan apa-apa lagi, ibu bangkit dari kursi, berjalan melewati Cahaya, dan menuju kamar. Aroma parfum khas ibunya tercium samar, bercampur dengan wangi lembut sabun yang biasa dipakai. Tapi kali ini, wangi itu tidak memberi rasa nyaman seperti biasanya. Justru membuat Cahaya merasa kehilangan. Setelah ibunya masuk kamar dan menutup pintu, Cahaya berdiri sendirian di lorong. Ia memandang pintu tertutup itu dengan perasaan bercampur aduk, bingung, sedih, dan sedikit marah. Dalam hatinya, ia ingin sekali tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi di rumah ini. Sejak beberapa bulan terakhir, ayah berubah menjadi pendiam dan jarang pulang tepat waktu. Ibu pun semakin sering marah, dan sekarang ia melihat ibunya menangis sendirian. Semua potongan kejadian itu seperti puzzle yang tidak lengkap, membuat Cahaya frustasi karena tak bisa menyusunnya menjadi jawaban yang jelas. Perlahan, ia berjalan ke dapur dan menuang air ke gelas. Tangannya refleks menahan napas saat mendengar suara pintu kamar ibunya terkunci dari dalam. Itu bukan kebiasaan ibunya. Biasanya pintu kamar selalu terbuka, bahkan ketika sedang istirahat. Kali ini, terdengar langkah kaki ibu di dalam, seperti mondar-mandir. Sesekali terdengar suara benda jatuh, lalu hening lagi. Cahaya mencoba menenangkan pikirannya dengan minum. Namun air di gelas terasa hambar. Ia menyandarkan tubuh di meja dapur, memandang keluar jendela yang kini mulai diguyur gerimis. Titik-titik air hujan menempel di kaca, memburamkan pandangan, sama seperti pikirannya yang saat ini dipenuhi kabut ketidakpastian. Malamnya, saat makan malam, suasana meja makan terasa aneh. Ayah pulang lebih larut dari biasanya, wajahnya tampak lelah dan tanpa senyum. Ibu menyiapkan makan dengan sikap yang dingin, tanpa obrolan atau gurauan. Cahaya hanya bisa menunduk, menyuap nasi tanpa selera. Tidak ada yang membicarakan kejadian sore tadi, seolah itu tidak pernah terjadi. Namun, bagi Cahaya, momen itu sudah membekas di hatinya. Ia mulai menyadari bahwa keluarganya menyimpan rahasia yang mungkin lebih besar dari yang ia kira. Beberapa hari berikutnya, Cahaya beberapa kali mencoba mengamati gerak-gerik ibunya. Ia sering melihat ibunya menerima telepon di sudut rumah atau di halaman belakang, dengan suara yang diturunkan serendah mungkin. Setiap kali Cahaya muncul, ibu akan buru-buru mengakhiri pembicaraan atau mengalihkan topik. Tatapan mata ibu juga mulai sering kosong, seperti sedang memikirkan sesuatu yang jauh dan berat. Cahaya ingin sekali bertanya langsung, tapi ia takut ditolak. Akhirnya, ia memilih untuk menyimpan rasa penasarannya sendiri, menuliskannya di halaman-halaman diari yang sudah mulai penuh. Diari itu kini bukan hanya tempat ia mencurahkan perasaan tentang sekolah atau teman-temannya, tapi juga tentang rahasia yang ia lihat di rumah, rahasia yang belum terjawab. Setiap kali ia membuka halaman baru, ia selalu menulis satu kalimat yang sama, "Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi." Hari itu langit sore tampak pucat, seolah kehilangan sinarnya. Cahaya baru saja pulang dari sekolah, berjalan pelan di sepanjang jalan setapak yang dipenuhi daun-daun kering. Angin mengusap rambutnya yang tergerai, membawa aroma tanah basah sisa hujan siang tadi. Ketika ia mendekati halaman rumah, matanya menangkap sosok ayah di kejauhan. Bukan di dalam rumah seperti biasanya, melainkan duduk di dalam mobil yang terparkir di sudut halaman, seolah sengaja menyendiri. Cahaya mengerutkan kening. Ada sesuatu yang aneh. Ayah tidak mematikan mesin mobilnya, tetapi juga tidak melakukan apapun. Dari jarak itu, ia bisa melihat tangan ayahnya memegang sesuatu. Selembar foto yang warnanya sudah mulai pudar. Cahaya memperhatikan lebih saksama, hatinya berdebar ketika menyadari foto itu adalah potret lama keluarga mereka. Dirinya yang masih kecil, duduk di pangkuan ayah, sementara ibu berdiri di samping mereka dengan senyum hangat. Foto itu dulu dipajang di ruang tamu, tapi entah sejak kapan menghilang. Langkah Cahaya terhenti beberapa meter dari mobil. Ia ingin memanggil, tetapi ada sesuatu yang membuatnya ragu.
Dari balik kaca mobil yang sedikit terbuka, ia melihat ayah menunduk, matanya kosong menatap foto tersebut. Lalu perlahan, jari-jarinya meremas foto itu hingga terlipat di tengah. Napasnya terlihat berat, seperti menahan beban yang terlalu lama ia pikul sendirian. Cahaya merasa dadanya sesak. Ia tak pernah melihat ayah seperti itu, begitu rapuh dan kehilangan arah. Selama ini, ayah selalu terlihat tegar, selalu punya cara menenangkan keluarga ketika masalah datang. Namun kini, sosok itu duduk diam, seolah semua kekuatannya terkikis oleh sesuatu yang tak diketahui. Cahaya ingin bertanya apa yang terjadi, tapi kakinya tak sanggup melangkah. Ia bersembunyi di balik pohon mangga di sudut halaman, mencoba mengintip tanpa terlihat. Di dalam mobil, ayah memejamkan mata, lalu menghela napas panjang, dalam sekali. Bibirnya bergerak pelan, seperti berbisik kepada seseorang yang tak ada di sana. Cahaya tak bisa mendengar kata-katanya, tetapi ekspresi wajah ayah, campuran antara rindu, marah, dan sedih, terlihat jelas. Detik berikutnya, ayah membuka dashboard mobil, mengeluarkan sebuah amplop lusuh, dan memasukkan foto itu ke dalamnya. Cahaya melihat ada beberapa kertas di dalam amplop tersebut, namun tak bisa melihat apa isinya. Ayah menatap amplop itu lama sekali, sebelum akhirnya menekannya erat ke dada, seperti seseorang yang takut kehilangan satu-satunya pengingat masa lalu yang ia miliki. Hati Cahaya berdegup kencang. Pertanyaan demi pertanyaan mulai memenuhi kepalanya. Mengapa foto itu tidak lagi berada di ruang tamu? Kenapa ayah menyimpannya sendiri di dalam mobil? Apa yang ayah sembunyikan dari mereka? Dan mengapa wajahnya begitu muram saat menatapnya? Ia mengingat kembali beberapa bulan terakhir, ayah yang mulai jarang pulang tepat waktu, lebih banyak diam, bahkan sering tidur di sofa. Ibu yang semakin sering mengomel, wajahnya penuh lelah, senyum yang dulu menjadi cahaya rumah kini sirna entah kemana. Cahaya merasa seperti hidup di dalam rumah yang retaknya semakin lebar, dan ia terjebak di tengahnya. Angin sore bertiup lagi, membuatnya tersadar. Ia melangkah mundur perlahan, tak ingin ayah tahu bahwa ia mengintip. Namun sebelum ia pergi, ia sempat melihat satu hal lagi, mata ayah yang basah. Ada kilau air mata yang cepat-cepat ia usap dengan punggung tangan, seperti seseorang yang tak ingin kelemahannya terlihat. Cahaya masuk rumah tanpa suara, menutup pintu perlahan. Ia bersandar di dinding ruang tamu, mencoba memahami apa yang baru saja ia lihat. Suara detak jam dinding terdengar sangat jelas, seolah mengiringi kekosongan yang menguasai ruangan. Ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan ayah. Sesuatu yang cukup berat hingga membuatnya duduk sendirian di dalam mobil, meremas foto keluarga seperti itu. Pikiran Cahaya berlarian tak tentu arah. Ia membayangkan kemungkinan terburuk. Apakah ayah dan ibu akan berpisah? Apakah semua perubahan di rumah ini karena mereka sudah tidak saling mencintai lagi? Bayangan itu membuat dadanya perih. Ia ingin sekali menghampiri ayah malam nanti, duduk di sampingnya, dan bertanya dengan jujur. Tapi ia takut jawaban yang akan ia dengar justru menghancurkan sisa ketenangan yang ia miliki. Sore itu, Cahaya memutuskan untuk tidak mengucapkan apa-apa. Ia pergi ke kamarnya, duduk di tepi ranjang sambil memandang keluar jendela. Langit mulai berubah warna, dari oranye ke ungu. Ia tahu ayah masih di luar, mungkin masih memegang foto itu. Dan di hatinya, Cahaya merasa bahwa rahasia ayah adalah bagian dari puzzle besar yang selama ini membuat rumah mereka terasa asing. Namun satu hal yang pasti, momen itu akan selalu ia ingat. Gambaran ayah yang duduk sendiri di dalam mobil, memegang foto lama sambil menahan air mata, akan menjadi salah satu potongan cerita yang membekas di hatinya, meski ia belum tahu sepenuhnya maknanya. Malam itu udara di ruang tamu terasa berat, seakan setiap hembusan napas membawa ancaman badai. Cahaya duduk di ujung sofa, memeluk bantal dengan tubuh kaku. Matanya terus bergerak dari ayah ke ibu, yang berdiri saling berhadapan di tengah ruangan. Suara mereka meninggi,
saling potong, penuh emosi yang tak lagi bisa dibendung. Kamu pikir aku nggak capek? Hah? Selama ini aku yang berjuang, tapi kamu malah. Suara ayah terhenti, berganti dengan tawa miris yang terdengar seperti luka yang menganga. Ibu menatapnya dengan mata berkaca-kaca, tangan gemetar. Berjuang? Itu namanya menghilang. Pulang malam, wajah lelah, tanpa bicara. Kau pikir aku tidak melihat? Kau pikir aku tidak curiga? Ayah mengepalkan tangan di sisi tubuhnya, rahangnya mengeras. Jangan mulai lagi. Aku tidak mau membicarakan ini di depan anak. Kalimat itu membuat jantung Cahaya berdegup kencang. Ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Seakan semua yang pernah hangat kini berubah menjadi dingin dan asing. Kita sudah terlalu lama pura-pura, dan aku lelah, kata ibu dengan suara parau, nyaris pecah. Lalu, kata itu keluar, dingin, tegas, memotong udara malam seperti pisau tajam. Cerai. Ruangan seketika hening. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar, memukul-mukul hati Cahaya dengan irama yang menyakitkan. Napasnya tercekat, matanya membelalak, tubuhnya membeku seakan seluruh darahnya berhenti mengalir. Ia ingin berteriak, ingin menghentikan semuanya, tapi suaranya terkunci di tenggorokan. Ayah terdiam, menatap ibu dengan pandangan yang tak bisa dibaca. Entah marah, entah kecewa, atau justru menyerah. Ibu mengalihkan pandangan, menghapus air mata dengan cepat, seperti ingin menutupi kelemahannya. Cahaya merasakan kepalanya berputar. Semua cerita tentang keluarga harmonis yang ia tulis di diarinya terasa seperti kebohongan. Tangannya mencengkeram bantal lebih erat, kuku-kukunya menancap ke kainnya. Ia tahu, mulai malam itu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Kata, cerai, yang terucap singkat itu seperti palu yang memecahkan semua kenangan indah menjadi serpihan kecil yang tak mungkin disatukan kembali. Malam itu, Cahaya tidak tidur. Ia hanya duduk di sudut kamar, memandangi gelap, sambil bertanya-tanya apakah besok masih akan ada rumah yang utuh untuk ia pulang. Beberapa minggu setelah pertengkaran besar yang menggoreskan luka dalam di hati semua orang di rumah itu, suasana semakin dingin dan kaku. Hari-hari berjalan tanpa percakapan berarti, hanya ada suara langkah kaki, denting sendok yang menabrak piring, dan helaan napas panjang yang tak lagi disamarkan. Cahaya, yang selama ini berusaha memahami, kini hanya bisa menerima kenyataan bahwa keluarganya tidak lagi sama seperti dulu. Senyum ayah dan ibu yang dulu menjadi sumber kehangatan kini lenyap, tergantikan tatapan hampa yang penuh kelelahan. Suatu sore, hujan rintik turun membasahi halaman. Cahaya melihat ayah berdiri di teras, memegang kunci mobil dan sebuah koper kecil berwarna hitam. Tatapannya lurus ke depan, seakan tidak ingin melihat ke belakang. Ibu berdiri di ambang pintu, kedua tangannya terlipat di dada, bibirnya rapat seolah ada begitu banyak kata yang ingin diucapkan tapi tertahan di kerongkongan. Tak ada pelukan perpisahan, tak ada genggaman tangan yang menahan. Hanya sunyi yang terasa begitu berat. Ayah, mau kemana? Suara Cahaya lirih, hampir tenggelam oleh suara hujan. Ayah menoleh sebentar, matanya berkaca-kaca, namun bibirnya memaksa membentuk senyum tipis. Ayah, pindah sebentar. Nak, ayah harus tinggal di tempat lain. Kenapa? Cahaya mencoba menahan getaran suaranya. Ayah terdiam cukup lama sebelum menjawab. Kadang, orang dewasa harus membuat keputusan yang tidak selalu bisa dimengerti anak-anak. Kalimat itu terasa seperti pintu yang menutup dengan keras di hati Cahaya. Ia tidak sepenuhnya memahami, tapi ia tahu inilah akhir dari kebersamaan mereka di bawah satu atap. Ayah melangkah menuju mobil, koper hitam itu dibawa dengan tangan gemetar. Ia menyalakan mesin, lalu menghela napas panjang sebelum akhirnya beranjak pergi. Cahaya berdiri di bawah teras, menatap lampu belakang mobil yang semakin menjauh hingga hilang di tikungan. Rumah lama itu kini terasa terlalu besar dan kosong.
Ibu berjalan masuk tanpa sepatah kata pun, langsung menuju kamarnya. Cahaya berdiri di ruang tamu, memandang sekeliling yang sunyi. Ia menyadari bahwa sejak hari itu, hanya ada 2 orang yang akan mengisi rumah ini, ia dan ibunya. Sementara ayah, sosok yang selalu menjadi pelindungnya, kini tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di sudut kota. Dan meski tubuhnya masih di sini, sebagian hatinya ikut pergi bersama ayah sore itu. Malam itu, cahaya lampu meja belajar menjadi satu-satunya penerang di kamar Cahaya. Hujan rintik di luar jendela menambah rasa sepi yang sudah memenuhi dadanya. Suara rintik hujan jatuh ke atap terdengar, seperti irama sedih yang tak pernah berhenti. Di meja, buku diarinya terbuka, pena biru tergeletak di atas halaman kosong. Sejak perceraian orang tuanya, menulis menjadi satu-satunya cara bagi Cahaya untuk meluapkan perasaan yang tak sanggup ia bicarakan pada siapapun. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan gemuruh di dadanya. Namun, setiap kali ujung pena menyentuh kertas, kenangan demi kenangan menyerbu. Wajah ayah yang dulu selalu tersenyum, kini hanya tinggal bayangan samar. Wajah ibu yang dulu cerah, kini sering terlihat letih. Cahaya menunduk, menuliskan setiap kata dengan hati-hati, seperti sedang merangkai kembali kepingan hatinya yang pecah. Hari ini aku melihat ayah di pasar, tapi dia tidak melihatku. Aku ingin memanggilnya, tapi langkahku seperti membeku. Entah kenapa aku takut. Takut dia hanya akan tersenyum sebentar lalu pergi lagi. Aku rindu, tapi aku tidak tahu bagaimana caranya bilang. Air matanya jatuh ke halaman buku, meninggalkan noda bulat yang membuat tinta melebar. Ia buru-buru menyeka pipinya, takut kalau tangisnya terdengar oleh ibu di kamar sebelah. Sejak ayah pergi, rumah itu seperti kehilangan nyawanya. Tidak ada lagi suara tawa saat makan malam. Tidak ada lagi kebiasaan ayah menyetel radio pagi-pagi sambil menyiapkan teh. Yang tersisa hanyalah sunyi yang menusuk telinga. Setiap malam, Cahaya menulis tentang hari-harinya di sekolah yang terasa biasa saja, tentang teman-teman yang bertanya kenapa ayahnya tidak pernah menjemput lagi, tentang rasa iri ketika melihat keluarga lain yang masih utuh. Tapi di balik semua itu, ia menulis paling banyak tentang rindunya pada masa lalu. Rindu pada pelukan ayah saat ia takut tidur sendiri. Rindu pada suara ibu yang memanggil mereka untuk makan bersama. Rindu pada suasana rumah yang dulu hangat meski sederhana. Kadang, tangannya gemetar saat menulis. Bukan hanya karena sedih, tapi karena ada kemarahan yang diam-diam tumbuh. Marah pada keadaan, marah pada ayah dan ibu karena tak berusaha lebih keras untuk tetap bersama, marah pada dirinya sendiri karena merasa tidak cukup berarti untuk membuat mereka bertahan. Suatu malam, Cahaya menulis lebih banyak dari biasanya. Pena di tangannya bergerak cepat, seolah takut kata-kata itu menguap sebelum sempat ditangkap kertas. Aku tidak tahu sampai kapan aku harus terbiasa. Semua orang bilang aku akan baik-baik saja. Tapi bagaimana bisa baik-baik saja kalau setiap pagi aku bangun dan berharap semua ini hanya mimpi buruk? Aku ingin memutar waktu. Aku ingin kembali ke hari di mana kita bertiga makan mie instan di dapur sambil tertawa. Bukan seperti sekarang, di mana aku makan sendiri, ayah entah di mana, dan ibu hanya dia menatap kosong. Tangisnya pecah lagi. Ia menutup buku itu erat-erat, lalu memeluknya seolah buku itu adalah satu-satunya yang mengerti dirinya. Dalam pelukan buku diarinya, Cahaya merasa aman, walau hanya sebentar. Ia tahu buku itu tidak akan menghakiminya, tidak akan memotong ceritanya, dan tidak akan berpura-pura mengerti. Hari-hari berlalu, dan kebiasaan menulis itu semakin mengakar. Setiap halaman diari menjadi saksi betapa dalam lukanya. Kadang, ia menempelkan foto lama bersama ayah dan ibu di sana, lalu menulis catatan kecil di bawahnya, "Dulu kita bahagia, kenapa sekarang tidak?" Namun semakin banyak ia menulis, semakin ia menyadari bahwa luka itu tidak pernah benar-benar sembuh. Ia bisa mengalihkan pikirannya sejenak saat bercanda dengan teman, atau saat tenggelam dalam buku pelajaran,
Tapi begitu malam tiba dan sunyi mengambil alih, rasa sakit itu kembali utuh. Pernah suatu kali, Cahaya mendengar ibu menangis di kamarnya. Tangis itu terdengar tertahan, seperti seseorang yang mencoba menjaga agar suaranya tidak pecah terlalu keras. Cahaya hanya duduk di tempat tidur, memeluk bantalnya, dan menulis di diari. "Ibu, aku tahu kau sedih. Tapi aku juga sedih. Aku ingin kita bicara, tapi aku takut kalau kita bicara, semua akan semakin sakit." Menulis membuat Cahaya bertahan, tapi juga membuatnya selalu mengingat luka itu. Ia seperti berada di tengah laut. Di satu sisi, menulis adalah perahu kecil yang menyelamatkan. Di sisi lain, perahu itu selalu membawanya kembali ke tengah badai kenangan. Suatu malam, setelah menulis hampir 10 halaman, Cahaya menutup diarinya dengan pelan. Ia memandangi langit malam dari jendela, mencoba menghitung bintang, berharap setiap bintang bisa membawa satu doa, agar keluarganya kembali. Tapi ia tahu, ada doa-doa yang tak terkabul, tak peduli seberapa keras ia berharap. Malam itu, ia tidur dengan diari di pelukannya. Di dalam mimpinya, ayah dan ibu duduk di ruang tamu, tertawa bersama seperti dulu. Cahaya berlari menghampiri, tapi sebelum sampai, suara pecah seperti kaca hancur membuat semua menghilang. Ia terbangun dengan air mata di pipi. Tanpa berkata apa-apa, ia kembali membuka diarinya dan menulis satu kalimat. "Mungkin luka ini tidak akan pernah sembuh. Tapi aku akan terus menulis, supaya aku tidak lupa bahwa aku pernah punya rumah yang utuh." Hari itu seharusnya menjadi momen yang penuh tawa dan kehangatan. Pagi-pagi sekali, Cahaya membuka mata dengan perasaan campur aduk. Usianya bertambah 1 tahun, namun hatinya terasa berat. Biasanya, setiap ulang tahunnya akan dimulai dengan suara ayah yang membangunkannya sambil membawa kue kecil atau sekadar segelas susu hangat. Namun kali ini, rumah terasa sunyi. Tidak ada suara langkah kaki ayah, tidak ada pelukan hangat, dan tidak ada ucapan, "Selamat ulang tahun," yang begitu familiar baginya. Sekitar pukul 8 pagi, ponsel Cahaya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor ayah. Isinya singkat, bahkan terlalu singkat untuk ukuran hari istimewa. "Selamat ulang tahun, Nak. Semoga sehat selalu." Cahaya memandangi layar ponsel itu cukup lama. Tidak ada emotikon, tidak ada kalimat panjang, apalagi ajakan bertemu. Rasanya seperti menerima ucapan dari orang asing yang pernah akrab, tapi kini jauh tak terjangkau. Tangannya bergetar saat meletakkan ponsel di meja. Ia mencoba tersenyum, tapi senyum itu terasa hambar, nyaris seperti topeng yang dipaksakan. Ibu, yang sejak pagi terlihat mondar-mandir di dapur, berusaha menciptakan suasana hangat. "Nak, ibu bikin kue spesial buat kamu, ya?" ucapnya sambil mencoba tersenyum. Namun Cahaya bisa melihat jelas di mata ibunya. Ada kelelahan, ada kesedihan yang sama seperti yang ia rasakan. Dapur dipenuhi aroma manis dari adonan kue yang sedang dipanggang. Biasanya, suara ayah akan terdengar dari ruang makan, bersenda gurau sambil membantu memotong buah atau menghias kue. Sekarang, hanya suara oven yang berdetak dan dentingan sendok yang menyentuh mangkuk. Ketika kue itu akhirnya keluar dari oven, ibu menghiasnya dengan sederhana, krim putih yang agak miring, beberapa buah stroberi di atasnya. Cahaya tahu ibunya sudah berusaha sebaik mungkin, tapi ia juga tahu tak ada kue yang bisa menggantikan kehadiran ayah. Mereka duduk berdua di meja makan, menatap kue itu cukup lama sebelum ibu berkata, "Tiup lilinnya, Nak. Minta doa yang banyak." Cahaya menatap lilin yang berkedip-kedip. Doanya sederhana, tapi juga mustahil. Ia ingin keluarganya kembali utuh. Lilinnya padam, tapi bukan dengan sorak-sorai seperti biasanya. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada tawa. Hanya diam yang menyelimuti ruangan. Cahaya memotong kue itu, memberikan sepotong untuk ibunya,
lalu memakan potongan kecil di piringnya sendiri. Rasa manis itu seperti kehilangan maknanya. Seolah semua gula di dunia tak mampu mengusir pahit di hatinya. Sepanjang hari, Cahaya mencoba mengalihkan pikirannya. Ia membalas pesan ucapan dari teman-teman sekolah, membalas dengan emoji senyum walau hatinya menangis. Sesekali ia melirik ke pintu, berharap ayah tiba-tiba muncul dengan kejutan. Tapi harapan itu tak pernah terwujud. Menjelang malam, ia kembali ke kamarnya, mengambil diari yang sudah menjadi teman setianya beberapa bulan terakhir. Di halaman yang masih kosong, ia menulis, "Hari ini ulang tahunku. Ayah tidak datang. Ibu berusaha membuatku bahagia, tapi aku tahu dia juga sedih. Rasanya seperti merayakan sesuatu yang tidak lengkap. Seperti kue tanpa gula, seperti lagu tanpa nada. Aku rindu, tapi sepertinya rindu ini hanya akan jadi milikku sendiri." Air mata jatuh membasahi tinta yang masih basah. Cahaya menutup buku itu dengan hati yang semakin berat. Malam itu ia tidur sambil memeluk bantal, berharap mimpi bisa membawanya kembali ke masa-masa ketika mereka bertiga masih duduk bersama, tertawa, dan merayakan ulang tahun tanpa ada jarak di antara mereka. Pagi itu, langit di atas sekolah tampak mendung, seolah ikut menyimpan rahasia yang enggan diungkap. Cahaya duduk di bangku kelasnya, matanya tertuju pada papan tulis, tetapi pikirannya melayang jauh ke tempat lain, ke rumah yang kini terasa kosong, ke masa lalu yang hangat tapi sudah retak. Pensil di tangannya bergerak lambat, mencoret buku tanpa arah, sementara suara gurunya terdengar sayup-sayup seperti datang dari kejauhan. Teman-teman di sekitarnya tertawa kecil, bercanda, dan saling mengobrol, namun dunia Cahaya terasa sepi. Bel pulang belum berbunyi ketika seorang guru masuk ke kelas. Dengan suara tenang tapi tegas, ia memanggil nama Cahaya, memintanya ikut ke ruang BK. Langkah Cahaya terasa berat, seolah setiap injakan di lantai koridor menyeret beban yang tak terlihat. Pandangan beberapa siswa mengikuti pergerakannya, sebagian berbisik, sebagian hanya memandang dengan rasa ingin tahu. Sesampainya di ruang BK, suasana lebih sunyi daripada yang ia bayangkan. Di meja yang rapi, Bu Ratna, guru BK yang dikenal lembut, duduk menatapnya dengan tatapan penuh perhatian. "Cahaya, duduklah," katanya pelan, seperti takut mengagetkan. Cahaya menurut, duduk di kursi berwarna krem yang sedikit bergoyang. "Aku mendapat laporan dari beberapa guru." Suara Bu Ratna terdengar hati-hati. "Katanya belakangan ini kamu sering melamun di kelas, tidak fokus, dan nilai tugasmu menurun. Ada yang ingin kamu ceritakan?" Tatapan beliau begitu lembut, seakan mencoba membuka pintu hati Cahaya. Cahaya menunduk, menatap jemarinya yang saling menggenggam di pangkuan. Ada ribuan kata yang ingin ia keluarkan. Tentang ayah yang pindah, tentang ibu yang sering termenung, tentang malam-malam yang ia lewati sendirian. Tapi setiap kata terasa seperti batu besar di tenggorokannya, membuat napasnya berat. Ia takut jika mulai bicara, tangisnya akan pecah di depan orang lain. Akhirnya, ia memaksa bibirnya membentuk senyum tipis yang terasa pahit. "Saya baik-baik saja, Bu," ucapnya pelan. Senyum itu tidak sampai ke matanya, hanya menjadi topeng yang menutupi kekosongan di dalam dada. Bu Ratna mengamati wajahnya beberapa detik lebih lama, seolah tahu bahwa senyum itu bukan jawaban yang jujur. "Kalau kamu butuh tempat untuk bercerita, pintu ruangan ini selalu terbuka," kata Bu Ratna akhirnya, membiarkan keheningan menggantung. Cahaya mengangguk pelan, meski hatinya tahu ia belum siap. Keluar dari ruang BK, Cahaya berjalan kembali ke kelas. Koridor terasa lebih panjang dari biasanya. Di dalam, ia kembali duduk di kursinya, menatap buku kosong di depannya. Hatinya terasa seperti lembaran itu, putih, sunyi, tapi penuh ruang untuk cerita yang belum berani ia tulis. Hari itu, Cahaya belajar bahwa terkadang, yang paling berat bukanlah menahan tangis di depan orang lain, melainkan meyakinkan diri sendiri bahwa ia baik-baik saja, ketika sebenarnya ia tidak.
Sore itu, langit Jakarta berwarna kelabu, seolah menyimpan rahasia hujan yang sebentar lagi akan jatuh. Cahaya baru saja keluar dari toko alat tulis, menenteng tas berisi buku catatan baru yang ia beli dari hasil tabungan uang sakunya. Langkahnya santai, sesekali ia menghirup aroma hujan yang mulai terbawa angin. Namun, matanya tiba-tiba terpaku pada sebuah kafe di sudut jalan. Di balik kaca bening yang berembun, ia melihat sosok yang sangat familiar. Ayah. Ayah duduk di meja dekat jendela, mengenakan kemeja biru yang selalu ia pakai di acara-acara penting. Senyum itu bukan senyum biasa yang ia tujukan pada Cahaya. Senyum itu penuh kehangatan, seakan sedang berbicara pada seseorang yang berarti. Dan benar saja, di hadapannya duduk seorang wanita. Wanita itu cantik, dengan rambut hitam panjang yang tergerai rapi, bibir merah muda, dan tatapan mata yang teduh namun menyimpan misteri. Cahaya merasakan dadanya diremas dari dalam. Ia menatap pemandangan itu lama, berharap matanya salah melihat. Tapi tidak. Ayah mencondongkan tubuhnya ke arah wanita itu, berbicara pelan sambil sesekali tertawa kecil. Cahaya menelan ludah, merasakan pahit yang tiba-tiba menggenangi tenggorokannya. Langkah kakinya terasa berat, tapi entah kenapa ia justru mendekat, bersembunyi di balik tiang lampu di pinggir jalan, berusaha melihat lebih jelas. Tangannya gemetar ketika ia melihat ayah memberikan sesuatu, sebuah kotak kecil berwarna merah marun. Wanita itu menerimanya dengan senyum lembut, lalu menunduk malu. Cahaya menutup mulutnya, menahan napas yang terasa sesak. Apa ini? Siapa dia? Pikirnya. Ingatannya melayang pada hari-hari saat ayah masih di rumah, ketika semua terlihat normal. Ia ingat bagaimana ayah selalu mengusap kepalanya setiap pulang kerja, atau bagaimana ayah dan ibu dulu tertawa bersama menonton televisi. Semua itu kini terasa seperti potongan mimpi yang tak lagi bisa digenggam. Langit yang tadinya hanya kelabu kini mulai menangis. Gerimis turun, membasahi rambut Cahaya. Namun, ia tak bergeming. Ia merasa dunia di sekitarnya membeku. Hanya ada dirinya, ayah, dan wanita itu, terpisah oleh kaca, jarak, dan kenyataan pahit. Sesuatu di dalam hatinya runtuh. Rasanya seperti melihat rumah yang ia cintai perlahan terbakar. Sementara ia hanya bisa berdiri menonton tanpa daya. Tiba-tiba, ayah menoleh ke arah jendela. Cahaya panik. Ia menunduk cepat, pura-pura mengikat tali sepatu. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, ia berlari menjauh, hujan kini mengguyurnya tanpa ampun. Kakinya menyentuh genangan air, membuat celana dan sepatunya basah. Tapi ia tak peduli. Air matanya bercampur dengan hujan, membuat wajahnya semakin dingin. Sesampainya di rumah, ia langsung masuk ke kamarnya, mengunci pintu, dan duduk di lantai. Tas belanjaannya tergeletak di sudut, terlupakan. Cahaya meraih buku diarinya yang sudah setengah penuh dengan tulisan. Dengan tangan masih gemetar, ia menulis. Aku melihat ayah, bersama wanita lain. Mereka terlihat akrab, seperti bukan sekadar teman. Aku ingin bertanya, tapi aku takut. Takut kalau apa yang kulihat benar adanya. Takut kalau aku kehilangan ayah sepenuhnya. Suara hujan di luar semakin deras, seakan menjadi latar dari badai yang sedang mengamuk di hatinya. Cahaya memeluk lututnya, mencoba menenangkan diri. Namun bayangan senyum ayah pada wanita itu terus muncul di kepalanya, membuat dadanya semakin sesak. Ia merasa seperti orang luar dalam hidup ayah, seseorang yang hanya tahu setengah dari kebenaran. Malamnya, saat makan malam, ibu bertanya kenapa bajunya basah saat pulang. Cahaya hanya menjawab singkat, kehujanan, sambil menunduk. Ibu tidak bertanya lebih lanjut. Mungkin karena mengira itu hal sepele. Tapi bagi Cahaya, rahasia ini terasa seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Beberapa hari setelahnya, Cahaya masih sering teringat pemandangan itu.
Ia mulai memperhatikan gerak-gerik ayah setiap kali mereka bertemu. Apakah ayah sengaja menyembunyikan sesuatu? Apakah perceraian itu karena wanita itu? Pikiran-pikiran itu berputar tanpa henti, seperti jarum jam yang tak pernah mau berhenti bergerak. Yang Cahaya tidak tahu, setidaknya untuk saat itu, adalah bahwa wanita itu bukan orang asing. Dia adalah sepupu jauh ayah, seseorang yang pernah sangat dekat dengan keluarga di masa lalu. Pertemuan mereka sore itu sebenarnya bukan rahasia gelap, tapi Cahaya belum memiliki semua potongan puzzle. Namun bagi seorang remaja yang tengah kehilangan fondasi keluarganya, apa yang ia lihat sudah cukup untuk menorehkan luka yang dalam. Dan luka itu, seperti yang akan ia sadari nanti, tidak mudah sembuh. Bahkan ketika kebenaran akhirnya terungkap. Malam itu, udara terasa lembab, seolah hujan yang turun sejak sore masih meninggalkan aroma tanah basah di udara. Cahaya duduk bersila di lantai kamarnya, menumpuk beberapa pakaian yang hendak ia rapikan. Lemari kayu tua di sudut kamar sudah lama tak disentuhnya dengan serius. Pintu lemari itu berdecit pelan ketika dibuka, mengeluarkan aroma khas kayu yang bercampur debu. Ia menarik napas panjang, mengibaskan sedikit debu yang menempel di tumpukan baju. Di antara lipatan sweater usang dan kain batik peninggalan nenek, tangannya menyentuh sebuah benda keras. Cahaya menariknya keluar, sebuah album foto berwarna coklat tua dengan sudut yang sudah terkelupas. Jantungnya berdegup aneh. Album itu terasa begitu asing namun akrab pada saat bersamaan. Dengan hati-hati, ia membersihkan debu tipis yang menempel di sampulnya, lalu membuka halaman pertama. Foto pertama langsung membuat matanya panas. Sebuah potret keluarga, ayah berdiri tegak di belakang, tersenyum lebar, ibu duduk di kursi rotan dengan lengan merangkulnya yang saat itu masih berusia 7 tahun, pipinya tembam, matanya bersinar bahagia. Di foto itu, mereka terlihat seperti keluarga yang tak akan pernah retak. Cahaya mengusap permukaan foto dengan ujung jarinya, seakan bisa merasakan kembali kehangatan hari itu. Ia ingat betul momen itu diambil. Mereka baru saja pulang dari kebun teh di puncak. Ayah bercanda bahwa angin pegunungan membuat pipi Cahaya merah seperti kepiting rebus, dan ibu tertawa sambil memeluknya. Halaman demi halaman ia buka, dan setiap gambar seolah menusuk hatinya. Ada foto saat ulang tahunnya yang ke-10, ketika ayah memanggulnya di bahu sambil menyanyikan lagu "Selamat Ulang Tahun" dengan nada fals. Ada juga foto ketika mereka berlibur ke pantai, bermain pasir hingga pakaian basah semua. Cahaya ingat betapa kerasnya ayah berusaha membuat istana pasir yang akhirnya roboh karena ombak, membuat ibu tertawa terpingkal-pingkal. Namun semua itu kini terasa seperti cerita dari kehidupan orang lain. Bukan kehidupannya. Air matanya mulai menetes tanpa ia sadari. Jemarinya berhenti di satu halaman yang berisi foto mereka bertiga duduk di teras rumah sambil makan durian. Cahaya ingat, saat itu ayah mengupas durian untuknya, mengatakan, "Ini yang manis, buat anak ayah yang manis." Kata-kata itu kini terasa begitu jauh, nyaris asing. Tangisnya pecah. Ia menutup mulutnya dengan tangan agar ibu yang berada di dapur tak mendengar. Tapi suara sesenggukannya tetap lolos, bergema lirih di kamarnya yang sepi. Ia merasa seolah ada dua dunia. Dunia di foto, penuh tawa dan cinta, dan dunia sekarang, penuh jarak, sunyi, dan luka yang tak pernah sembuh. Album itu kini terasa berat di pangkuannya. Bukan karena bobotnya, tapi karena kenangan yang dibawanya. Kenangan yang dulu ia pikir akan terus tumbuh, ternyata berhenti di satu titik. Malam itu, ia membuka diarinya. Buku bersampul biru itu sudah hampir penuh dengan tulisan tangannya. Catatan-catatan tentang pertengkaran orang tuanya, rasa rindunya pada ayah, dan pertanyaan-pertanyaan yang tak pernah terjawab. Ia mengambil pena dan mulai menulis. Kata demi kata mengalir seperti air hujan di luar jendela. Hari ini aku menemukan album foto lama. Aku melihat kita, yang dulu utuh. Aku melihat senyum ayah, pelukan ibu,
dan tawa kecilku yang begitu tulus. Rasanya seperti menatap dunia yang sudah mati. Aku rindu sekali. Tapi aku tahu, semua itu tidak akan kembali. Aku ingin memeluk mereka berdua, mengatakan bahwa aku ingin rumah kita seperti dulu. Tapi mungkin itu hanya mimpi. Dan aku lelah berharap pada mimpi yang tak pernah jadi nyata. Tangannya berhenti sejenak, pena tergantung di udara. Air matanya jatuh, membasahi tinta di halaman itu hingga sedikit melebar. Cahaya menutup diari dan memeluknya erat. Seolah buku itu adalah satu-satunya tempat ia bisa menyimpan hatinya tanpa takut dihakimi. Di luar, hujan mulai reda. Tapi di dadanya, badai itu tetap ada. Cahaya menatap lagi album di pangkuannya. Ia tahu besok pagi ia akan menaruhnya kembali di lemari, menutupnya rapat seperti menutup pintu ke masa lalu. Tapi malam ini, ia membiarkan dirinya tenggelam di dalam kenangan itu. Biar saja ia menangis sampai tertidur. Biar saja hatinya lelah karena rindu. Sebab, meskipun pahit, kenangan itu adalah satu-satunya bukti bahwa ia pernah memiliki keluarga yang benar-benar bahagia. Malam itu, sepi rumah begitu pekat hingga setiap detik seolah berderu di telinga Cahaya. Ia berjalan perlahan melewati ruang tamu yang remang. Lampu meja redup memancarkan cahaya hangat yang kontras dengan dinginnya malam. Di sudut sofa, ibu duduk dengan tangan gemetar memegang ponsel. Cahaya ragu untuk mendekat, tapi suara yang tercekat dari ibu membuatnya berhenti. Dengan hati-hati, ia melangkah mendekat dan melihat layar ponsel yang menampilkan pesan masuk dari ayah. Kata-kata itu tertulis singkat, namun penuh makna yang tak mudah diterjemahkan. Aku merindukan kalian. Aku berharap kita bisa bicara lagi. Ibu mengusap air mata yang tak sengaja jatuh di pipinya, dengan cepat menyeka sebelum cahaya terlihat oleh anaknya. Namun, suara sesenggukannya tak bisa disembunyikan. Mata ibu merah, wajahnya penuh lelah dan luka yang selama ini coba ia tutupi. Cahaya terpaku. Ia ingin bertanya, ingin memeluk ibu, tapi kata-kata terjebak dalam dada. Malam itu, keduanya hanya duduk bersebelahan dalam keheningan, dikelilingi oleh perasaan yang tak terucapkan, rindu, penyesalan, dan harapan yang belum mati. Malam itu, lampu kamarnya menyala redup, menciptakan suasana hangat yang kontras dengan kesunyian di luar jendela. Cahaya duduk di meja belajar, pena di tangannya menari di atas halaman diari yang sudah hampir penuh dengan curahan hati dan rahasia kecilnya. Namun, kelelahan malam itu tak tertahankan. Perlahan, matanya terpejam, kepala mulai menunduk, dan akhirnya ia tertidur dengan posisi tangan masih menggenggam pena, diari yang terbuka di depan. Waktu bergulir tanpa suara, hanya detak jarum jam yang berirama lembut menemani malam. Cahaya terbangun saat suara langkah kaki terdengar pelan dari ruang tamu. Ia membuka matanya perlahan, pandangannya langsung tertuju pada sosok ayah dan ibu yang duduk berdampingan di sofa, saling berpegangan tangan. Di meja kecil di depan mereka tergeletak diari milik Cahaya, halaman terbuka yang memperlihatkan tulisan terakhirnya. Rasa campur aduk membanjiri hati Cahaya, antara malu, takut, dan sedikit harap. Ia menahan napas, takut jika mereka mengetahui semua isi hatinya. Namun, dari ekspresi ayah dan ibu, terlihat bahwa mereka sedang membaca dengan penuh perhatian, seolah memahami setiap kata yang tertulis. Ibu menatap ayah dengan mata yang mulai basah, sedangkan ayah memegang tangan ibu lebih erat. Dalam diam, mereka tampak seperti pasangan yang sedang mencoba menyatukan potongan-potongan hati yang selama ini retak. Cahaya perlahan berdiri, langkahnya ringan menuju ruang tamu. Ia tidak tahu apa yang harus dikatakan, tapi ia tahu malam itu adalah awal dari sesuatu yang baru, sebuah harapan kecil bahwa keluarganya mungkin masih bisa diperbaiki. Malam itu, suasana rumah yang biasanya penuh ketegangan dan jarak terasa begitu berbeda. Lampu ruang tamu menyala redup, memancarkan aura hangat yang nyaris tak pernah mereka rasakan dalam beberapa bulan terakhir. Di sudut ruangan, sebuah buku diari terbuka tergeletak di atas meja kayu,
Halaman-halamannya yang penuh tulisan tangan seorang anak perempuan muda menunggu untuk dibaca kembali, dibaca dengan sepenuh hati. Ayah dan ibu duduk bersebelahan, tubuh mereka sedikit membungkuk, mata yang letih dan penuh luka menyapu tiap kata yang tertulis dalam buku itu dengan penuh keheningan. Tulisan itu bukan sekadar coretan biasa. Itu adalah fragmen jiwa yang dipatahkan oleh derai air mata, ketakutan yang tersimpan rapi di balik senyum yang terpaksa, dan kerinduan mendalam yang telah lama tersembunyi di sudut hati seorang anak yang kehilangan. Setiap kalimat yang mereka baca menembus kedalaman hati mereka sendiri, membuka luka lama yang selama ini mereka berdua coba tutupi dengan alasan dan diam. Ayah menghela napas panjang ketika membaca baris demi baris yang menggambarkan rasa takut Cahaya kehilangan keutuhan keluarga, tentang malam-malam kelabu yang dipenuhi bisik-bisik pertengkaran yang tajam dan mengoyak kehangatan rumah. Kata-kata itu seperti bayangan yang datang menghantui, memaksa mereka untuk melihat realita yang selama ini tak berani mereka hadapi secara jujur. Di balik tulisan itu, terdapat harapan sederhana dari seorang anak, hanya ingin makan malam bersama tanpa adanya amarah, tanpa teriakan, tanpa perasaan dingin yang membuat rumah berubah menjadi medan pertempuran. Ibu tak mampu menahan air mata yang mulai membasahi pipinya, mengalir dengan deras tanpa mampu dibendung lagi. Tangannya yang gemetar meraih tangan ayah yang ada di sebelahnya, menggenggam erat sebagai bentuk penguat dalam keheningan yang syarat makna. Aku tidak tahu kapan aku mulai kehilangan diriku sendiri, kehilangan kalian. Suara ibu terdengar parau, penuh penyesalan. Semua ini terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Aku ingin memperbaiki semuanya, tapi aku takut sudah terlambat. Ayah memandang istrinya dengan tatapan yang sama penuh luka, lalu menundukkan kepala sesaat seolah memohon ampun pada dirinya sendiri. Aku takut telah menjadi penyebab luka yang terlalu dalam, terlalu besar untuk diperbaiki, katanya lirih. Tapi melihat tulisan ini, aku sadar aku harus berubah. Aku harus berusaha bukan hanya untuk kita, tapi terutama untuk Cahaya. Mereka berdua duduk diam, membiarkan kata-kata itu meresap ke dalam sanubari. Suara detik jam dinding menjadi saksi bisu dari perjalanan emosional yang begitu berat namun perlu dilalui untuk menyembuhkan luka yang telah lama mereka abaikan. Di kamar sebelah, Cahaya terlelap dalam tidur yang tenang namun diwarnai mimpi tentang masa lalu, tentang keluarganya yang dulu penuh canda dan tawa. Tak sadar, air matanya menetes, membasahi bantal yang menjadi saksi bisu perjuangan kecilnya untuk bertahan. Keesokan paginya, suasana rumah berubah. Ada kehangatan yang perlahan mulai merayap masuk, sesuatu yang sudah lama hilang namun kini berusaha ditemukan kembali. Ayah dan ibu bangun dengan tekad baru, berjanji dalam hati untuk saling mengerti dan belajar memaafkan. Mereka sadar bahwa perjalanan itu tidak akan mudah. Namun rasa cinta dan tanggung jawab terhadap keluarga menjadi kekuatan utama untuk memulai babak baru. Hari demi hari, komunikasi yang dulu tertutup mulai dibuka, suasana makan malam yang dulu penuh ketegangan kini digantikan oleh percakapan ringan yang menumbuhkan harapan. Sedikit demi sedikit, senyum mulai kembali menghiasi wajah-wajah yang dulu terbungkam oleh luka. Diari Cahaya menjadi saksi bisu dari perubahan itu, bukan hanya sebagai pelampiasan kesedihan, tetapi juga sebagai penghubung hati yang mulai terbuka. Ia mulai merasakan bahwa keluarganya masih memiliki kesempatan untuk membangun kembali kehangatan yang sempat pudar. Malam-malam berikutnya, ketika lampu kamar mulai dipadamkan, Cahaya sering teringat malam itu, malam di mana kata-katanya yang sederhana namun penuh makna membuka pintu hati orang tuanya. Ia tahu, jalan di depan masih panjang dan penuh tantangan, namun harapan kini menari lembut di dalam dadanya. Harapan yang selama ini hampir padam, kini menyala kembali. Malam yang sunyi itu membawa perubahan besar dalam kehidupan keluarga yang selama ini diliputi oleh kesunyian dan luka yang mendalam. Setelah ayah dan ibu bersama-sama membaca isi diari Cahaya yang begitu penuh dengan pengakuan jujur, rasa takut yang tersembunyi, dan harapan sederhana dari hati seorang anak yang merindukan keutuhan keluarga, mereka menyadari bahwa waktu yang telah terbuang sia-sia tidak bisa diulangi lagi.
Perasaan penyesalan dan kesadaran akan pentingnya memperbaiki hubungan yang retak memenuhi ruang hati masing-masing. Dalam beberapa hari berikutnya, mereka mulai mengambil langkah kecil yang nyata, berbeda dari sebelumnya ketika komunikasi hanya berisi amarah dan kesalahpahaman. Ayah mengusulkan untuk bertemu di luar rumah, sebuah tempat yang jauh dari kenangan pahit yang biasa mereka hadapi. Mereka memilih sebuah kafe kecil yang tersembunyi di sudut kota, tempat yang tenang dengan aroma kopi dan kue yang mengundang kehangatan, suasana yang jauh dari hiruk-pikuk dan ketegangan rumah yang dulu sering meledak menjadi pertengkaran hebat. Pada pertemuan pertama, keduanya merasa canggung dan penuh kehati-hatian. Kata-kata mereka mengalir dengan pelan, hati-hati memilih nada agar tidak menyakiti satu sama lain. Ayah membuka pembicaraan dengan menceritakan beban yang selama ini ia rasakan sebagai kepala keluarga, tekanan pekerjaan, dan rasa tak berdaya yang membuatnya perlahan menjauh. Ibu, dengan mata berkaca-kaca, membalas dengan cerita tentang kesedihan yang menghantui hari-harinya, rasa kesepian meski di tengah rumah yang sama, dan bagaimana ia mencoba bertahan demi cahaya. Percakapan itu bukan hanya tentang saling menceritakan luka, tapi juga tentang memahami apa yang membuat mereka saling terpisah selama ini. Mereka mulai menyadari bahwa bukan hanya perbedaan pendapat atau masalah sehari-hari yang menjadi akar konflik, tapi kurangnya komunikasi yang tulus dan terbuka. Mereka mengakui kesalahan masing-masing tanpa mencari kambing hitam, membuka pintu untuk memulai lembaran baru yang penuh pengertian dan kasih sayang. Setiap pertemuan yang diadakan setelah itu menjadi lebih hangat dan penuh harapan. Mereka belajar untuk mendengarkan tanpa menghakimi, berbicara tanpa marah, dan menerima tanpa syarat. Kafe kecil itu menjadi saksi perubahan perlahan yang mulai mengikat kembali tali cinta yang hampir putus. Mereka berbagi cerita masa lalu yang dulu disembunyikan, impian yang pernah mereka miliki bersama, dan harapan yang ingin diwujudkan demi masa depan keluarga mereka. Di rumah, suasana juga mulai berubah secara bertahap. Tidak lagi ada kesunyian yang menusuk, melainkan suara tawa yang mulai kembali terdengar. Makan malam bersama yang dulu menjadi ajang pertengkaran kini, berubah menjadi waktu berharga yang dinantikan oleh semua. Ibu kembali memasak dengan penuh cinta, ayah ikut duduk bersama dengan senyum yang lebih sering terlihat, dan Cahaya merasa kehangatan yang dulu hilang kini mulai menyelimuti rumahnya. Meski masih ada luka lama yang belum sepenuhnya sembuh, keluarga ini mulai belajar untuk hidup bersama dengan luka itu, bukan membiarkannya menjadi jurang pemisah. Mereka sadar bahwa proses ini tidak instan dan penuh tantangan, namun tekad untuk memperbaiki hubungan menjadi kekuatan yang menggerakkan mereka maju. Cahaya, dengan mata yang mulai berbinar penuh harapan, melihat bahwa kedua orang tuanya sudah berusaha membuka hati dan mulai berbicara dari hati ke hati. Dia tahu, perjalanan ini akan panjang dan tidak selalu mudah. Tapi setidaknya kini ada jalan untuk kembali menuju keluarga yang bahagia. Dengan semangat baru yang muncul dari pengertian dan cinta yang tulus, mereka bertiga bersiap menulis cerita hidup mereka kembali. Sebuah kisah tentang bagaimana keluarga yang hampir hancur bisa bangkit dari reruntuhan dan membangun fondasi yang lebih kuat daripada sebelumnya. Sebuah babak baru yang dipenuhi dengan pengampunan, kesabaran, dan cinta yang tak pernah pudar meskipun diuji oleh waktu dan kesulitan. Beberapa bulan berlalu sejak malam penuh haru itu, di mana kata-kata sederhana dari sebuah diari mengubah arah kehidupan sebuah keluarga yang hampir runtuh. Kini, suasana rumah yang dulu dingin dan penuh ketegangan mulai dipenuhi dengan kehangatan yang perlahan menyusup ke setiap sudut ruang. Ayah akhirnya kembali pindah ke rumah, membawa serta harapan baru yang diselimuti rasa canggung sekaligus kebahagiaan yang tak terungkapkan. Malam pertama ayah kembali, suasana makan malam terasa berbeda dari yang biasa mereka alami. Di meja makan sederhana, cahaya lampu menggantung lembut, menerangi wajah-wajah yang penuh cerita. Kata-kata memang terasa sedikit kikuk, tetapi senyum dan tawa kecil mengalir seperti sungai yang menghapus debu lama. Mereka berbagi cerita ringan, mengisi kekosongan yang telah lama menganga. Cahaya merasakan hangatnya kembali ke dalam hatinya, sebuah rasa yang sudah lama dirindukan tapi sempat hilang. Setelah makan malam usai,
Cahaya duduk di mejanya, menatap diari yang selama ini menjadi saksi perjalanan emosionalnya. Dengan jemari yang sedikit gemetar, ia membuka halaman kosong dan menuliskan kalimat terakhir yang mewakili seluruh perasaannya. Kadang, kata-kata yang tak pernah kita ucapkan bisa menyembuhkan luka, jika ada yang mau mendengarnya. Kalimat itu bukan hanya sebuah pengakuan, tapi juga sebuah harapan. Harapan bahwa luka masa lalu bisa menjadi pelajaran, dan bahwa dengan saling mendengarkan, sebuah keluarga yang pernah retak bisa menemukan jalan untuk bersatu kembali. Kini, Cahaya tahu bahwa masa depan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, meski bayang-bayang masa lalu masih tersisa. Dengan orang tua yang mulai belajar mengerti dan saling memaafkan, ia percaya bahwa keluarga mereka akan mampu membangun kebahagiaan baru, seindah pelangi setelah hujan. Dan di sanubari kecilnya, Cahaya menyimpan tekad kuat bahwa ia akan terus menjaga kehangatan itu, agar tak pernah pudar oleh waktu atau kesulitan yang mungkin datang suatu hari nanti. Karena, seperti yang ia tulis di diarinya, kata-kata yang tulus dan hati yang mau mendengar adalah kunci dari penyembuhan sejati. Kisah Cahaya dan keluarganya adalah gambaran nyata tentang bagaimana konflik dan luka dalam sebuah rumah tangga bisa berdampak mendalam pada setiap anggotanya, terutama anak yang tak berdaya menyaksikan perpecahan yang terjadi di sekitarnya. Namun, cerita ini juga mengajarkan bahwa dari kepedihan dan retaknya hubungan, masih ada kesempatan untuk memperbaiki dan membangun kembali ikatan keluarga yang sempat terputus. Perjalanan penuh air mata, kejujuran, dan keberanian membuka hati menjadi kunci penting dalam mengatasi masalah yang selama ini terpendam. Melalui diari, Cahaya menemukan cara untuk mengekspresikan rasa sakit dan harapannya, sementara orang tuanya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang tulus dan empati dalam membangun kembali kepercayaan dan cinta. Meskipun tidak mudah dan penuh tantangan, proses penyembuhan itu membawa harapan baru bagi keluarga mereka. Dengan kesediaan untuk saling memaafkan, mendengarkan, dan memperbaiki, mereka mampu mengubah luka menjadi kekuatan, dan masa lalu yang kelam menjadi pelajaran berharga untuk masa depan yang lebih cerah. Pada akhirnya, cerita ini menyiratkan bahwa keluarga adalah tempat paling aman untuk berbagi suka dan duka, serta bahwa cinta dan pengertian adalah fondasi utama yang harus terus dijaga agar hubungan tetap harmonis dan penuh makna.